Apa kabarnya hari ini? Yang bersuka cita angkat tangannya. Oke, haleluya. Minggu sudah berlalu dan Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan tiba saatnya Tuhan memperkenankan kita untuk hadir dalam ibadah suci ini, kudus ini. Kita Amin. masuk ke dalam pelataran Tuhan. Dan mari kita menyiapkan hati kita. Yes. Saya juga ingin menyapa untuk semua yang beribadah pada sore hari ini, yang melalui media online. Biarlah hari ini juga Yes. kita bisa menikmati bersama-sama hadirat Tuhan. Mari bersama kita menikmati jamahan yang daripada Tuhan. Kita masuk ke gunung kudusnya Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari hati kita. Mari sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari tundukkan kepala kita. Bapak, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Amin. Yes. Biarlah pada sore hari ini Engkau melayakan kami. Kami mengakui setiap kesalahan kami mengakui setiap dosa kami Tuhan. Biar Engkau menyucikan kami, menguduskan kami. Dan Engkau sendirilah yang melayakan kami untuk datang di hadirat Tuhan. Engkau yang mengampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Sehingga yang kami lakukan pada sore hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Diterima sebagai puji-pujian, persembahan yang hidup dan berbau harum di hadapan Tuhan. Dan biar Engkau melihat hati kami Tuhan yang terhubung kepadamu ya Tuhan. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdaulatlah atas ibadah pada sore hari ini. Nyatakan suaramu Tuhan, kami siap memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Bagimulah segala pujian kami, syukur kami Tuhan, pengagungan kami. Yes. Karena hanya Engkau yang layak diagungkan, dan Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Mari kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan memuji nama Tuhan. Katakan bahwa segenap hati kita memuji dan segenap hati kita bernyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia yang terbesar, Dia yang termulia. Amin. Jiwa aku bernyanyi
besar dan termulia dalam hidup kita. Amin. Amin. Yes. Bukankah sesuatu yang indah ketika kita bisa bernyanyi memuji Amin. nama Tuhan? Amin. Yes. Biarlah hati kita boleh terpaut pada Tuhan Amin. sore hari ini. Tuhan senang mendengar puji-pujian Amin. yang keluar dari hati kita. Yes. Mari saat ini kita akan masuk dalam penyembahan kita. Amin. Terima Haleluya. kasih. Mari kita akan katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau bermazmur Tuhan Yesus. Padamu Tuhan atas
Amin. Siapa di sini yang punya doa tapi belum dijawab sama Tuhan? Boleh angkat tangan? Siapa di sini yang masalahnya belum ada jalan keluar? Banyak. Iya, meskipun gunung kita belum beranjak. Amin. Yes. Sama, saya juga ada doa yang belum dijawab sama Tuhan. Amin. Yes. Ada masalah yang belum terselesaikan. Yes. Tetapi walaupun kita masih di dalam lembah, tapi kita yakin, percaya Tuhan akan angkat kita Yes. Amin. dalam Amin. waktu Tuhan yang indah. Yes. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. No? Seseorang pernah bertanya pada saya, kenapa sih masih bisa sukacita padahal masalahnya besar? Saya cuma katakan, karena berpuluh-puluh tahun aku ikut Tuhan. Ya. Dari umur aku 11 tahun, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Dia setia. Amin. Yes. Dia mengasihi. Hanya karena aku atau saya punya masalah, bukan berarti Tuhan tidak sayang. Betul? Amin. Saya ingin membacakan dari Mazmur 91, dan ini adalah ayat yang menjadi kekuatan buat saya. Orang yang berlindung pada yang maha tinggi dan tinggal dalam naungan yang maha kuasa Amin. Yes. boleh berkata pada Tuhan, Engkaulah pembelaku Ya. dan pelindungku, Allahku. Amin. Yes. Padamulah aku percaya, dan Dia akan melepaskan engkau dari bahaya tersembunyi dan dari sakit penyakit yang menyebabkan maut. Allah kita setia dan adil. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Lagu ini mengatakan, walaupun gunung itu tidak berpindah, tapi aku tetap percaya sama Tuhan. Aku tetap melayani Tuhan, aku tetap bernyanyi, aku tetap bersukacita. Karena Tuhan tetap setia dan baik. Jiwaku bertanya,
mendengar kebenaran. Yes. Amin. Kami memberikan hati kami. Biar Roh Kudus Engkau berbicara Ya. sesuai dengan kebutuhan kami. Ya, haleluya. Apa yang kau ingin sampaikan Amin. melalui hamba-Mu Pendeta Lukas. Yes. Kami mau dengar, kami mau lembutkan hati kami. Ya. Dan yang terpenting adalah kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Amin. Biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami serahkan Pendeta Lukas ke dalam tangan Tuhan. Ya, Bapak. Biar Roh-Mu Tuhan yang berkuasa. Amin. Perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu boleh berasal daripada Tuhan. Sembunyikan dia Tuhan di balik salib-Mu yang berkuasa itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom, semua yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sore hari ini kita boleh beribadah. Ini bukan kebetulan. Ini adalah Allah mau agar kita itu bertumbuh. Makin hari makin dekat kepada Tuhan. Firman Tuhan kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, Damai. damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Haleluya. Saudara, buah roh ada 9. Tapi ada 2 yang nyangkut di hati saya. Yang pertama, kesabaran. Yang kedua, penguasaan diri. Apa maknanya? Orang Kristen, anak Tuhan bertumbuh. Makin hari harus makin sabar. Tambah umur, tambah dewasa. Tambah mengerti kehendak Tuhan. Kemudian apa? Menguasai diri. Jangan seperti tua nggak tahu diri begitu. Umur sudah nanjak, tapi adatnya masih ada yang bahala itu. Nah, saudara, 2 hal ini penting sekali dalam hidup, dalam keluarga, dalam rumah tangga. Kesabaran dan penguasaan diri. Di rumah tangga, dimanapun kita adalah, kalau kita punya kesabaran, punya penguasaan diri, rumah tangga makin tentrem, makin ayem, makin damai. Tapi apa terjadi jikalau kita tidak sabaran? Saudara semuanya, belajar dari Alkitab, Abraham terima janji Tuhan, dipanggil, dipilih untuk menjadi bangsa yang besar. Anak cucunya seperti bintang di langit, bukan tinggi, masih banyak sekali gitu. Percaya nggak? Percaya nggak? Nggak percaya dengan sepenuhnya, nggak. Dengar. Kumarek. Banyak. Anaknya nggak punya. Tapi waktu itu belum punya anak. Mandul lagi. Coba. Istri mandul, nggak punya anak. Dijanjikan anaknya seperti bintang di langit. Mungkin nggak? Secara manusia? Nggak mungkin. Makanya kalian berjalan, nggak sabaran dulu. Udah aja lah. Kamu sampir itu, bojang kamu, siapa namanya?
Siapa namanya? Hah? Hagar. Ya. Apa Tuhan bertanya, Abraham kawinilah Hagar? Nggak berfirman begitu. Ya ngomong siapa? Hani, si Sarai. Udah lah, ambil itu. Diambil, betul. Mengandung, punya anak, bertingkah. Aku dong lebih bagus daripada Sarai. Sarai mah gabuk, nggak beranak, nggak punya apa-apa gitu. Nah, saudara semuanya, apa terjadi? Kata kita betul. Tiap hari ribut. Jadi senjata makan Tuhan. Itu agar menjadi sumber keributan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Hagar diusir sama Sarai. Saya baca juga agak sedih juga. Bawa anak kecil, suruh pergi, ditindis oleh Sarai. Kenapa? Gak sabaran dia sih itu. Nah, saudara semuanya, nah apa terjadi? Tuhan tidak biarkan akhirnya malaikat datang menolong dia. Terus semuanya, kemudian beberapa waktu kemudian datang dua malaikat mampir ke rumah Abraham. Abraham, tahun depan Sarai akan menggendong anak. Itu Sarai di belakang belek pintu senyum dia. Senyum sinis. Ah, mana mungkin kesini nini. Ngeskolot. Masa punya anak kan? Gak mungkin. Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dan itu dibuktikan saudara semuanya. Dan betul tahun berikutnya Sarai sudah menggendong anak. Jadi saudara, janji Tuhan pasti dikenapi. Cuman ada prosesnya. Amin. Apa tugas kita? Tugas kita adalah sabar. Kedua, menguasai diri. Jangan sampai kita ambil langkah yang salah. Jadi yang pertama adalah pelajaran yang kita dapat adalah agar kita itu lebih hari, lebih dewasa buah. Hukumnya kan begini, makin kolot, makin tua, itu buah makin manis. Betul? Begitu pula kita makin lama ikut Tuhan, harus makin manis. Jangan tua kecemur, tau nggak? Tua kecemur. Kuning, tapi asem. Kenapa? Luarnya kuning, tapi memang dalamnya masih belum matang. Nah, Allah mau tuh matang luar dalam itu. Amin. Jadi manis, saudara. Itu analogi daripada buah begitu ya. Jadi memberikan manfaat yang maksimal. Manisnya betul-betul luar dalam. Itulah yang Tuhan harapkan dari jemaat ya. Amin. Makin hari ya, makin bertumbuh dewasa. Di luar Tuhan, makin hari makin tua makin cerewet. Makin bawel, makin macem-macem. Tapi saya percaya dalam Tuhan gak begitu. Kenapa? Gak bisa menguasai diri. Nah, jadi berpasangan gitu ya. Sabar, menguasai diri, baguslah gitu. Amin. Ya, makin tua, makin jadi berkat. Omongannya enak, gak bikin sakit hati gitu. Betul. Jangan-jangan kalau ngomong tuh. Nah, saudara, maklum udah tua katanya. Nah, tapi kita dalam Tuhan harus percayalah ya. Kita dipanggil, dipilih untuk menjadi berkat. Ya. Nah, sekarang kita akan ambil contoh. Contoh kedua. Kenal Ayub? Ayub. Anak Tuhan. Yang baik. Yang soleh. Tuhan berkati luar biasa. Amin. Kaya. Anak banyak, harta banyak. Tapi saudara, malang pun tak dapat ditolak. Satu hari datang
bencana, anaknya mati, harta bendanya dikarong orang, ludes, dia sendiri. Apa? Sakit. Sakit saudara semuanya. Ayubnya sabar. Bilang begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu orang sabar. Di bininya ke bininya. Stres berat dia. Tidak orang kaya, miskin, nggak punya apa-apa, stres berat. Ngapain ikut Tuhan? Udah aja tinggalkan Tuhan, kutuki Tuhan. Itulah istri Ayub. Ayub bilang, bicaramu seperti orang gila. Itu kata firman Tuhan. Kenapa? Nggak bisa menguasai diri. Jadi saudara semuanya, apa yang kita ambil di sini, memang kita nggak bisa melawan namanya pencobaan, kesulitan. Tapi lah datang kepada Tuhan. Perkataan dari Tuhan. Tuhan ngambil, ikhlaskan saja. Itu Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Juga anaknya begitu. Diberikan sama Tuhan, diambil Tuhan. Nggak soal, no problem. Jadi dikatakan, meskipun pencobaannya berat, ya, itu Ayub tidak ada kata-kata yang berdosa. Tidak ada dosa lewat mulutnya. Nggak ngomel. Coba kalau kayak kita di luar Tuhan. Wah macam-macam ini. Tuhan tuh kelewatan. Anak semuanya mati. Harta ludes gitu. Orang bisa ngomong macam-macam. Kenapa? Nggak bisa menguasai diri gitu. Nah saudara semuanya, kan begitu kita. Kalau lagi banyak berkat, puji Tuhan. Haleluya. Pas kecewa, gara-gara si A, gara-gara si B, hati juga ada dongkol. Jadi, saudara, sabar. Dan penguasaan diri itu penting. Di rumah tangga, dalam pelayanan, dimanapun, itu percobaan selalu ada. Sabar. Dengan hamba Tuhan ya harus sabar gitu. Dengan kita di hadapan pada yang sulit begini. Bahasa Sundanya nih ya. Lincak, semplak, nete, semplek. Apa artinya? Apa artinya? Gak ada mendingnya. Tapi Tuhan izinkan seperti kita. Supaya kita bergantung kepada Tuhan. Apa terjadi Tuhan, biarkan kehendak-Mu yang terjadi. Yang kedua, saudara semuanya, penguasaan diri. Waktu masih gampang, masih semuanya baik, oke saja, mulut kita benar. Di pas kesinggung, aduh, sudah saudara semuanya. Nggak dengan perkataan, dengan kelakuan, kabur gitu. Kita orang salah ditegur, bukan insaf, kalah ngamuk begitu. Kan begitu banyak saudara semuanya. Jadi nggak bisa menguasai diri. Undungan. Janganlah ya, memang ada persoalan, jangan undungan lah. Sekali ikut Yesus tapi ikuti Yesus. Jangan tinggalkan Tuhan karena kita sakit hati, janganlah. Jangan sampai karena nggak dikasih salam, buang muka. Nggak ditanya macam-macam pikirannya. Enggak lah, kita SMP aja. Sikap mental positif begitu. Jadi itulah ya kita ikut Tuhan itu. Jangan dibuat susah gitu ya. Ya, artinya tuh sabar dan tahan diri gitu. Karena ada orang kalau ngamuk tuh, aduh rumah tangga berantakan, piring pada pecah. Kenapa? Nggak bisa. Kenapa coba piring pada pecah? Dibanting, kurang dibanting. Ya begitu saudara semua, orang-orang dunia kadang-kadang begitu ya. Tapi saya percaya anak Tuhan manis lah gitu. Amin. Ya. Hati
boleh panas, kepala boleh panas, hati harus Dingin. dingin. Kenapa? Ada Yesus. Amin. Harus tampil beda. Marah pun juga beda. Ya, orang Kristen seperti itu. Jangan seperti orang dunia. Kalau udah marah sama dia, dirusakin, jangan salah ya. Dia yang rusak, dia yang beli lagi nanti. Kadang bodoh sendiri. Dia yang banting. Besok dia beli lagi ke toko. Nah, saudara semuanya, saya akan ceritakan satu orang yang betul-betul itu sabar dan tahan diri. Itu ada di Injil Markus pasal 5. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Bisa Pak Riko? Iya. Markus 5. 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, terus datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Terus dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Terus keempat. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. 25. Adalah seseorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Nah, ini depannya. Tapi isinya adalah seorang kepala rumah ibadat. Namanya Yairus. Punya anak. Sakit. Sakitnya luar biasa. Ya. Dan hampir mati. Dia datang kepada Yesus waktu itu. Dan berlutut. "Tuhan, serius Tuhan. Anak saya sakit. Tolong Tuhan ke rumah saya. Tumpangkan tanganmu di atas kepalanya. Supaya dia sembuh. Supaya dia hidup." Jadi saudara, ini Yairus punya beban yang berat. Ingin anaknya itu sembuh. Bapak mana sih yang gak sayang kepada anak? Pastilah ya. Dia itu sungguh-sungguh mengharapkan agar Tuhan itu menolong dia. Agar mau ke rumahnya gitu. Betul. Datang kepada Yesus, Yesus dibawa. Bersama Yesus berjalan di tengah jalan. Dihambat oleh seorang perempuan yang menderita sakit 12 tahun. Dia pun kepengen juga sembuh. Saudara, apa terjadi? Waktu sedang berjalan rame-rame begitu, ini perempuan nggak permisi, nggak punten, langsung pegang ujung jubahnya. Dia itu punya pikiran kalau bisa pegang jubahnya, sembuh anaknya. Betul saudara, tanpa permisi dia nyelonong saja, pegang itu jubah Tuhan Yesus. Dan ternyata sembuh. Tuhan rasa ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Ditanya, "Siapa yang menjamahku?" Apa kata orang-orang? "Maklum Tuhan, orang berdesak-desakan. Maklum saja kalau kesenggol. Maklum saja kalau ada yang pegang gitu." Bisa dibohongin nggak Tuhan? Tuhan nggak bisa dibohongin. Ya, meskipun alasannya pet-petan, banyak orang, desak-desakan. Maklum sajalah kalau kesenggol. Oh enggak. Tuhan nggak bisa dibohongin. Ya, jangan kita sampai bohong sama Tuhan, tahu gitu. Lihat keliling, akhirnya perempuan, "Oh, saya yang jamah. Saya yang jamah karena saya pengen sembuh." Apa Tuhan?
Ibu, besar imanmu. Nah kemudian apa terjadi saudara semuanya? Terus berjalan menuju rumah Yairus. Begitu. Gimana Yairusnya waktu itu? Kesel nggak? Dia ngantri duluan, kan nggak pakai nomor ya. Kalau sekarang pakai JKN ya, ada nomor antriannya. Ini jadi, aduh saya duluan. Hei itu perempuan nyolong saja gitu. Pasti hatinya tuh, jadi kadang-kadang mangkal. Saya lagi ini anak nyolong dari kiri gitu. Pas ke jalan tol, udah masuk ini dari kiri nyerobot. Aduh, kalau buat pendeta ya saudara semuanya, saya pikir itu juga begitu. Gara-gara kamu kita lambat. Betul. Gak berapa lama datang kabar dari kampung rumahnya. Pak, udah jangan bikin repot-repot. Anakku udah mati. Apa gunanya panggil Tuhan Yesus? Anakku udah maut, udah meninggal, gak ada gunanya. Waduh, itu kalau Yairus dulu nggak dikuasai Tuhan, barangkali hatinya kan, gara-gara kamu tuh anakku mati nih, pasti dia akan protes, ya. Dia akan marah gitu. Nah, saudara semuanya, tapi Tuhan tidak memperdulikan perkataan mereka. Dibawalah, berjalan terus sampai ke rumah Yairus. Betul. Sampai di gang itu udah bendera kuning. Tahu nggak bendera kuning? Udah bendera kuning, masuk bukan musik apa tapi orang lagi pada nangis. Ya. Karena apa? Anaknya udah mati. Begitu. Tapi saudara semuanya, apa kata Yesus? Anak itu bukan mati, cuma tidur. Gitu. Dan ternyata saudara, Tuhan membangkitkan dia, membuat dia hidup kembali. Amin. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah Yairus saudara semuanya. Dia tidak dikecewakan. Datang ke parlemen enggak dikecewakan. Sebetulnya dia merasa kecewa karena ada perempuan yang nyelonong menjamah dia. Jadi langkahnya terhambat. Mati. Karena terhambat. Oleh karena apa? Itu perempuan menjamah dia. Tapi dalam Tuhan tidak ada istilah terlambat. Dalam Tuhan nggak ada istilah. Jangan kita mau dapat rezeki, nggak dapat. Gara-gara kita menang berkat ini. Jadi kadang-kadang kita begitu merasa. Padahal Tuhan nggak pernah salah. Ada waktunya. Amin. Ya. Meskipun perempuan menjamah dia, waktunya hilang. Tapi saudara semua ada Yesus. Jadi tidak ada yang kebetulan. Semua Tuhan atur. Syaratnya adalah sabar dan menguasai diri. Kecewa, jangan ngamuk. Kecewa, jangan macam-macam. Kuasai dirilah. Supaya keadaannya bisa lebih baik. Nah, rupanya ini yang Pak Lukas boleh sampaikan, tapi yang pasti saudara, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan selalu on time. Tahu nggak on time? On time. Pada waktunya. Nggak terlalu cepat. Nggak terlalu lambat. Pas waktunya. Amin. Pas tuh ayat. Pas butuh ayat berkat. Pas. Itu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita ambil waktu untuk diam di hadapan kaki Tuhan, di bawah di hadapan Tuhan. Kita menyanyi pertolonganmu begitu ajaib. Haleluya. Haleluya. Pertolonganmu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ajar kami renungan firman-Mu. Amin. Haleluya.
hidup kita. Amin. Amin. Kita belajar bersabar, kita belajar menguasai diri. Amin. Dan tiba saatnya kita memberikan yang terbaik. Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kita, dan biarlah kita bisa mengembalikannya dengan sukacita. Mari kita akan nyanyi setinggi-tingginya langit, sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Yes. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang mengajar kami untuk tetap sabar dan bisa menguasai diri. Biarlah kami terus setia, taat kepada Tuhan, mencintai Engkau dan firman. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Berkati persembahan ini. Biarlah dapat memperluas kerajaan Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya ya ya, every yeah yeah yeah, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Every yeah yeah yeah, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Ciri-ciri orang yang cintanya semakin dalam gitu. Amin. Tiba saatnya kita mau berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita. Saya minta Ibu Kesan untuk Haleluya. berdoa. Mari kita satukan hati untuk berdoa untuk bangsa Amin, dan negara yes. ini. Amin. Bapa yang baik, kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh ucapan syukur karena Engkau begitu baik kepada kami. Amin. Tuhan. Amin. Engkau melayakan kami Tuhan. Kami bersepakat saat ini untuk berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Yes. Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan doa sepakat kami Tuhan. Dan kami yakini Tuhan, kalau kami sudah berdoa Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan, untuk pemerintah kami, Presiden, Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, Eselon 1, Eselon 2,
beserta jajaran-jajarannya, TNI Polri Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Mari Tuhan Kau berikan kepada mereka hikmat Tuhan, supaya di dalam melakukan kegiatannya sehari-hari Tuhan mereka boleh memiliki takut akan Engkau Tuhan. Engkau cover pekerjaan mereka Tuhan, semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, semakin hari Indonesia akan menjadi semakin baik. Amin. Oleh karena kami senantiasa mendukung bangsa kami Tuhan dengan doa kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang saat ini tidak sempat hadir Tuhan. Mari Tuhan Engkau juga yang mengetahui keadaan mereka Tuhan. Yang sakit mari Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang letih lesu berbeban berat Kau berikan kelegaan. Yang sedang mengalami masalah dan jalan buntu Kau berikan jalan keluar. Yang sedang mengalami masalah ekonomi ataupun masalah-masalah lain Tuhan, mari Engkau cover Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang sanggup mengcover umat ciptaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih juga kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau juga sudah mendengarkan doa-doa yang senantiasa bertalu-talu disampaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya itu semua Tuhan, karena Engkau senantiasa selalu setia kepada kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk sahabat Tuhan yang tadi menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Lukas, Engkau memberkati Tuhan, supaya Engkau tambah-tambahkan kesehatan dan kekuatannya Tuhan, tambah-tambahkan pengurapannya Tuhan, supaya semakin hari Tuhan boleh semakin dipakai Tuhan, semakin melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Lani dan keluarganya Tuhan, anak cucu menantu, Engkau juga yang cover mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, arahkan hati kita pada Bapa di surga. Kita sama-sama di tempat ini menaikkan ucapan syukur terima kasih atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di penghujung minggu. Kita percaya kuasa Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Mari sama-sama kita arahkan hati kita dan mengangkat tangan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah Tuhan ucapan syukur kami, terima kasih kami lewat ibadah malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pujian penyembahan kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Boleh menjadi dupa yang harum. Inilah kerinduan hati kami untuk selalu berada dekat di hati-Mu. Terima kasih Bapa atas berkat yang Tuhan Yesus berikan atas kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih berkat kebenaran firman-Mu yang selalu mengajarkan kami untuk selalu bersabar dan belajar untuk mengendalikan diri. Apapun masalah persoalan pergumulan dalam hidup kami punya Tuhan yang maha besar. Yesus, Tuhan Yesus agung mulia. Tuhan selalu mendengar, menjawab setiap seru doa kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Saat malam hari ini sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, namun kami tidak pernah berpisah dengan Engkau. Allah selalu menyertai kami. Allah satu mengurapi kami, memberkati kami. Kami mengucap syukur Bapa atas berkat yang Tuhan berikan malam hari ini atas setiap hidup kami, keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan, pelayanan kami. Mari saudara, angkat hatimu dan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi. Saudaraku, pulanglah, terimalah berkat, pertolongan, cinta kasih Tuhan Yesus, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun atas kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu,
usaha pekerjaan pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu, usahamu diberkati dengan kelimpahan. Tuhan Yesus mencurahkan minyak yang baru, anggur yang baru, tercurah mengalir memenuhi lumbung-lumbungmu dan bejanamu di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertaimu. Bahkan tangan Tuhan memberkatimu, mengurapimu, dan memateraikan engkau dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib mengalir di dalam hidupmu sehingga engkau lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku percaya Tuhan memerintahkan malaikat-malaikat Tuhan untuk berkemah dalam rumah-rumah kami, dalam bisnis, ekonomi, pekerjaan, pelayanan kami, bahkan dalam usaha kami. Kami percaya ada perlindungan tangan kasih kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus kami mengucap syukur berterima kasih atas berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal. Maranatha, kami sudah menerima berkat Tuhan. Mari saudara yang percaya kita mengangkat pujian. Ku yakin Tuhan Yesus sudah memberkati. Naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami, terima kasih kami kepada Engkau memberkati kami berlimpah-limpah sehingga kami tidak berhemat, tidak kekurangan. Perluas daerah ekonomi, pekerjaan, pelayanan kami diperluas segala cara di dalam setiap hidup kami. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus mau buat berhasil, beruntung, sukses. Masa depan hidup kami adalah percaya. Kami punya iman, ada tangan Tuhan yang selalu menjaga, melindungi, memagari, membentengi hidup kami. Aku percaya Tuhan, mara bahaya, malapetaka, sakit penyakit, kutuk-kutuk roh dan Allah sudah dapat mendekat setiap hidup kami. Karena Tuhan kami menceraikan dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Bahkan kami punya iman, kami punya Tuhan Yesus. Roh hidup ada dalam hidup kami dan Roh selalu ada bersama-sama dengan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya malam hari ini kami lebih dari pemenang. Kami disembuhkan, kami dipulihkan sehingga kecemasan ketakutan tidak dapat menimpa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu Tuhan. Yang percaya sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Saya mau memperkenalkan